sektor esensial termasuk perbankan hanya diizinkan buka 50% work from office bagi yang customer facing, sedangkan yang support function hanya boleh 25% dari kantor. Dan satu lagi adalah sektor non-esensial yang 100% harus work from home. Nah, bagi bank ada kendala juga sebenarnya dengan aturan 50% customer facing dan juga 20% support. Nah, saya jelaskan sedikit di sini bahwa kantor cabang bank itu kan sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada kantor cabang utama, itu kantor cabang besar, kantor cabang pembantu, ada kantor kas, dan ada juga cash mobile. Untuk kantor kas dan cash mobile sudah pasti kita harus tutup karena jumlah karyawan itu hanya 4 orang. Ya, kalau kita harus 50% work from office, hanya 2 orang itu nggak memenuhi kriteria untuk kontrol dari sisi kontrolnya juga. Jadi terpaksa bank juga banyak yang menutup kantor kas dan juga cash mobile. Selain itu kan kita tahu kantor cabang itu kan lokasinya ada di berbagai tempat ya, ada di jalan-jalan protokol, di perkantoran, ada juga di pusat-pusat perbelanjaan, ada juga di pasar-pasar, ada juga di perumahan, daerah industri. Nah, yang di daerah-daerah mall misalnya ya, di mana mallnya itu tutup, terpaksa kami juga harus menutup kantor cabang di sana. Oleh sebab itu, bank-bank melakukan kajian, termasuk juga kami di BCA, kita juga diskusi dengan OJK, akhirnya kita naikkan limit penarikan tunai. Jadi bagi Anda yang biasanya tarik tunai limitnya itu misalnya 5 juta, kita tingkatkan sampai misalnya akhir bulan Agustus ini sampai 10 juta, supaya mereka tidak perlu datang ke cabang. Bagi yang ingin menyetor tunai, di cabang itu sudah ada yang namanya cash recycle machine. Jadi kita bisa store uang itu langsung di mesin. Sebelumnya ada limit, misalnya 50 juta rupiah sehari, kita tingkatkan jadi 100 juta rupiah sehari. Sampai dengan akhir Agustus, bahkan beberapa bank sampai akhir September. Dan untuk transaksi elektronik, misalnya untuk transfer uang, limitnya pun kita tingkatkan, jadi 2 kali lipat. Dengan demikian kita harapkan ini bisa berkurang ya, dari segi antrian di cabang, dan memang ada penurunan setelah itu. Nah, kemudian setelah kita lihat lagi, kesulitan kedua adalah terkait dengan support function yang 25%. Seperti Anda ketahui, transaksi di bank itu sekarang lebih menjurus ke transaksi digital. Jadi penggunaan digital banking, termasuk misalnya mobile banking, internet banking itu semakin tinggi. Namun demikian, kan kita tahu, kalau ada masalah dengan internet banking, ada masalah dengan mobile banking, yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah teman-teman kita yang bekerja di operations dan juga di IT. Karena mereka dianggap sebagai support function, mereka hanya work from office itu 25%. Jadi kami khawatir sekali kalau ada gangguan sistem, ya takutnya itu service levelnya itu bisa berkurang. Biasanya recovery time-nya kita punya target, tapi ini bisa menjadi lebih lambat akibat itu. Selain itu ada satu dampak lagi itu terkait dengan unit-unit penunjang. Sebagai contoh ya, kita kan tahu kalau di bank itu akad kredit kadang-kadang kita masih membutuhkan akta notaris. Jadi butuh ketemu dengan notaris dari pihak bank dan pihak debitur, ketemu dengan notaris untuk membuat perjanjian akta notarial. Notaris itu nggak bisa kerja selama PPKM darurat ini. Ya, jadi itu kendala juga tuh karena kita nggak bisa ketemu dengan mereka. Akhirnya juga ada kelambatan dari segi disbursement termasuk juga untuk kredit konsumer. Haryanto, ini masih terkait dengan hal operasional. Apakah hal tersebut juga sangat mempengaruhi asesmen kredit dan juga utamanya pada penagihan cicilan begitu, Pak Haryanto? Tentu saja. Jadi untuk penagihan cicilan ini tentu saja akan berdampak ya dari segi collection. Dan jangan lupa ya bahwa di bank itu kita memang mengenal yang namanya non-performing loan ya, NPL atau kredit macet. Tapi dalam masa COVID seperti ini, parameter yang perlu dilihat itu bukan hanya NPL, tapi yang dinamakan LAR atau loan at risk. Loan at risk itu adalah NPL ditambah dengan collectibility to loan atau special mention loan, jadi loan yang udah sedikit batuk-batuk ya. Yang ketiga itu adalah loan yang direstrukturisasi karena COVID. Jadi 3 hal ini yang penting. Di industri perbankan saat ini, total data per April yang saya dapatkan, itu total daripada LAR, loan at risk itu ada 22,9%. Ya. Ini adalah loan yang sudah kita selesai restrukturisasi tahun lalu, karena mereka adalah debitur-debitur yang terkena dampak COVID. Untuk gambarnya ya, memberikan gambaran, total ada 5,1 juta debitur yang direstrukturisasi. Dengan totalnya itu 782 triliun. Dari 5,1 juta ini, 3,6 juta adalah nasabah UMKM. UMKM dengan total plafon yang kita restru itu di kisaran 298,5 triliun, kurang lebih. Kemudian sisanya 1,5 juta debitur itu adalah nasabah non-UMKM, termasuk nasabah korporasi. Ya, dan di situ totalnya 483 triliun.
Nah, kita masih mesti lihat nih dampaknya terhadap mereka. Karena bank itu terus melakukan evaluasi, karena dampak daripada PPKM darurat ini kalau berkepanjangan ya, bisa-bisa kita harus sekali lagi melakukan restrukturisasi ulang. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.